Saudara, polisi melibatkan ahli psikologi forensik untuk mengetahui motif pembunuhan terhadap anak artis Tamara Tiasmara. Tak hanya pemeriksaan terhadap pelaku, ahli psikologi forensik juga akan memeriksa kedua orang tua korban. Hari ini, ayah kandung korban Raden Andante atau Dante, Angger Dimas, akan diperiksa tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR. Tidak hanya ayah korban, ibu korban Tamara Tiasmara juga akan turut diperiksa oleh APSIFOR, tetapi masih dalam penjadwalan. Sebelumnya pemeriksaan oleh APSIFOR telah dilakukan kepada tersangka sebanyak 2 kali. Pemeriksaan psikologi forensik ini dilakukan untuk mengetahui motif pembunuhan terhadap korban Raden Andante. Rekan-rekan dari psikologi forensik telah melakukan pemeriksaan setidaknya 2 kali kepada tersangka YA beberapa hari yang lalu. Pemeriksaan pertama berlangsung selama 7 jam, kemudian pemeriksaan kedua berlangsung selama 6 jam. Kemudian hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Februari, dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik terhadap bapak dari korban, yaitu saudara Angger Dimas, ya, hari ini akan dijadwalkan. Kemudian terhadap ibu korban, saudari Tamara, itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik. Perkembangan terkini penyelidikan kasus pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, ada Nanda Aprilia yang akan melaporkan dari Polda Metro Jaya. Nanda, apakah sudah diketahui motif pelaku membunuh Dante? Ya Ivo, kalau ditanya terkait dengan motif, ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar. Karena kalau dari penuturan pihak kepolisian sendiri di pressconnya kemarin yang menyampaikan update perkembangan kasus kematian Dante, menyampaikan bahwa terkait dengan motif ini masih dalam proses atau pendalaman sendiri. Kemudian dari pihak kepolisian, bukan dari pihak kepolisian saja Ivo, bahwa pihak kepolisian juga saat ini masih menunggu motif dari yang disampaikan oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia yang saat ini juga tengah mendalami motif tersangka melakukan hal tersebut kepada korban. Namun Ivo, yang perlu digarisbawahi di sini, alasan tersangka melakukan hal tersebut yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah untuk melatih pernafasan dengan teknik menyelam. Namun tentu alasan tersebut tidak serta-merta diterima oleh pihak kepolisian, artinya pihak kepolisian hingga saat ini pun masih terus menggali, baik itu dari keterangan saksi maupun juga keterangan ahli, kemudian juga nanti akan dianalisis berdasarkan dari barang bukti. Satu barang bukti yang menjadi utama di sini adalah barang bukti CCTV, yakni yang menunjukkan bagaimana kejadian ketika di TKP, kemudian ini yang nanti akan disimpulkan. Nah, Ivo, terkait dengan progres kasus ini, memang kemarin sempat ada penyampaian banyak hal, baik itu dari medisnya sendiri. Kemarin sudah disampaikan hasil dari otopsi bahwa kalau dari tim toksikologi ini menjelaskan tidak ada senyawa berbahaya di dalam organ hati Dante. Sebagaimana kita tahu, Ivo dan juga saudara, bahwa sebelum-sebelumnya korban dilakukan ekshumasi, kemudian juga dilakukan otopsi dengan memeriksa bagian organ tubuh korban seperti organ hati dan juga tulang sumsum. Kemudian tidak hanya itu saja, dokter forensik di sini juga menuturkan bahwa dari kematian Dante ini ditemukan adanya tanda-tanda itu terlihat di organ hati dan juga di tulang sumsum korban adanya tumbuhan air. Ini terindikasikan bahwa adanya tanda bagian pernafasan ini kemasukan air yang cukup banyak. Artinya penyebab meninggalnya korban ini adalah dikarenakan tenggelam. Kemudian tidak hanya itu, digital forensik juga menuturkan bahwa saat ini juga sudah melakukan pendalaman, memeriksa handphone dari tersangka yang sudah disita. Kemudian memang belum ada spesifik penjelasan yang disampaikan apakah ada clue ataupun fakta. Tentu ini akan menjadi pembuktian juga nantinya yang masih disimpan oleh tim digital forensik untuk pembuktian di persidangan nanti. Dan untuk psikologi forensik ini juga banyak fakta baru yang terkuak.
Ivo dan juga saudara, beberapa di antaranya adalah mengungkapkan setelah beberapa kali, khususnya 2 kali yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, ini diketahui bahwa ketika tim psikologi forensik mengajukan pertanyaan kepada tersangka, tersangka ini dalam kondisi yang bisa memahami pertanyaan, menjawab pertanyaan dengan baik, artinya bahwa tidak ada indikasi atau indikator gangguan kejiwaan, yang artinya lagi bahwa tersangka ini sebenarnya bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ia lakukan. Nah, tadi juga sudah ditegaskan Ivo bahwa tidak hanya tersangka saja, bahwa kedepannya juga akan dilakukan penjadwalan pemeriksaan psikologi forensik oleh Apsifor ini untuk ibu korban yakni Tamara Tiasmara, dan kemudian hari ini juga dijadwalkan untuk pemeriksaan dari ayah korban Angger Dimas. Ivo. Ya, terima kasih informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Nanda, selamat bertugas kembali.